Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Gone 2012. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Jill, di mana dia pernah mengalami penculikan dan disekap di dalam lubang yang begitu dalam dengan waktu yang sangat lama. Akan tetapi, tak ada satupun pihak polisi yang percaya. Hingga suatu ketika penculik itu kembali datang menyekap adiknya. Jill pun berusaha mencari adiknya dengan berbagai cara hanya seorang diri. Akankah Jill berhasil? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan Jill yang tengah menyusuri hutan lindung sendirian yang luasnya 5.100 hektar, di mana tempat itu merupakan tempat Jill dulu disekap oleh seorang pembunuh berantai. Diceritakan pada 1 tahun sebelumnya, Jill diculik dan disekap di sebuah lubang vertikal dengan berisi sisa-sisa jasad wanita korban lainnya. Tapi beruntung di malam ia akan dibunuh, Jill berhasil melumpuhkan psikopat dan kabur dengan tangga tali milik psikopat. Ketika para polisi, detektif, serta bantuan lainnya berusaha mencari lubang tempat Jill disekap, anehnya mereka tidak dapat menemukan. Bahkan bekas tanda-tanda penculikan atau penyiksaan di tubuh Jill pun tidak ada. Sehingga polisi yakin penculikan itu hanyalah hayalan di kepala Jill belaka. Terlebih, Jill sempat mendapat perawatan psikiatri setelah kematian orang tuanya. Kembali ke masa sekarang, setelah pencarian lokasi lubang hari ini dirasa sudah cukup, Jill pun pulang ke rumah. Di sana, Jill tinggal bersama adik satu-satunya yaitu Molly. Tiap kali Jill pergi ke hutan lindung, Molly selalu saja marah. Akan tetapi Jill tidak peduli. Ia akan terus mencari lubang itu sampai ketemu supaya bisa membuktikan kepada polisi bahwa omongannya itu benar dan tidak dianggap gila lagi. Kemudian Jill bersiap untuk pergi bekerja paruh waktu di restoran lokal sebagai pelayan. Namun trauma Jill di masa lalu membuatnya selalu was-was tiap kali keluar rumah. Ketika sedang melayani, Jill dan temannya yaitu Sharon mendapat uang tip dari orang yang sama, membuat Jill merasa aneh. Sepulang bekerja, pagi itu Jill terkejut tidak menemukan Molly di kamar, bahkan di sekeliling rumah pun tidak ada. Tapi anehnya, buku belajar serta pakaian Molly untuk ujian hari ini masih ada. Jill lalu mencoba menelpon Molly, namun tidak bisa. Jill mengambil pistol di tas, dan tak sengaja ia menemukan salah satu anting Molly tergeletak di lantai. Jill mulai panik, lantas ia segera pergi ke kantor polisi guna mencari bantuan. Di sana Jill menemui kembali Letnan Ray, Sersan Powers, dan Detektif Erika, yang mana dulu pernah menangani kasus penculikan Jill. Jill memohon kepada mereka untuk percaya kali ini saja kalau si psikopat telah kembali dan sekarang menculik Molly. Jill bisa yakin itu karena ia tahu Molly tidak akan pergi tanpa meninggalkan pesan. Ditambah hari ini Molly ujian dan itu penting bagi Molly. Tetapi Letnan Ray tetap tidak percaya dan malah meninggalkan Jill. Begitupun dengan Powers dan Erika. Jill tentu merasa kecewa, tapi tiba-tiba seorang detektif baru bernama Peter Hood menghampirinya. Peter percaya dan tertarik dengan cerita Jill. Lalu ia memberikan kartu nama jika Jill membutuhkan bantuan. Singkat cerita, Jill kedatangan pacar Molly yaitu Billy. Jill menceritakan semuanya dari awal. Billy terkejut mendengarnya, tapi ia masih berpikir positif dengan mencoba akan memeriksa kampus mana tahu Molly sudah berada di sana. Setelah Billy pergi, Jill berusaha mencari informasi ke tetangga sekitar yaitu kepada seorang bapak-bapak bernama Conrad yang tinggal di seberang rumahnya. Semalam Conrad yang tidak tidur melihat sebuah mobil van dengan nama perusahaan ahli kunci telah parkir di depan rumah Jill sekitar jam 1 dini hari. Jill pun berterima kasih sudah diberikan info dan ia segera mencari alamat perusahaan tersebut. Jill bertemu dengan pemilik perusahaan bernama Henry dan putranya Nick. Jill pun menjelaskan maksud kedatangannya, tetapi mereka tidak tahu menahu. Gagal mendapatkan informasi, Jill pun bertekad untuk menggeledah mobil secara diam-diam. Dan tanpa diduga, Jill menemukan lakban yang pernah menyumpal mulut Jill dulu dan struk belanja.
Di bawah todongan senjata Jill, Nick pun memberitahu satu hal bahwa seseorang bernama Digger tadi malam telah menyewa mobil van itu. Jill menanyakan tentang Digger, tapi sebelum Nick menjawab, Henry keburu datang. Lantas hal itu membuat Jill kabur. Dalam perjalanan, Jill memberitahu Sersan Powers tentang penemuannya itu. Akan tetapi aksi Jill tadi telah dilaporin Henry, sehingga Sersan menyuruh Jill segera datang dengan pistol itu. Tapi Jill malah menutup teleponnya. Tentu saja kelakuan Jill membuat Sersan Powers marah. Letnan Ray mengatakan akan berbahaya jika Jill yang pernah dirawat psikiatri memiliki senjata. Lantas ia menyuruh mereka untuk segera menangkap Jill. Di lain sisi, Jill akhirnya berhasil menemukan toko yang tertera di struk. Lalu ia pun masuk ke dalam, namun tanpa ia sadari di luar toko ada polisi. Jill kemudian mengarang cerita sedemikian rupa dan menunjukkan struk itu. Beruntung bapak ini ternyata masih mengingat dengan orang yang belanja di struk tersebut. Ia memberitahu ciri-ciri orangnya serta alamatnya. Polisi yang berada di luar pun pergi memeriksa mobil Jill, namun Jillnya tidak ada. Dan di sini akhirnya Jill tahu bahwa polisi menguntitnya. Kemudian Jill menemui si bapak itu lagi untuk ke toilet. Jill pun memikirkan cara bagaimana dia bisa kabur dari toilet tersebut. Sementara dua polisi sedang menanyakan Jill ke si bapak. Polisi pun langsung mendobrak pintu toilet. Tetapi sayangnya Jill berhasil kabur melewati jendela yang Jill jebol. Jill berlari sekencang-kencangnya menuju sebuah perumahan. Lalu ia berbaur dengan anak muda yang berjalan di sana. Alhasil tingkah lakunya yang tidak mencurigakan itu berhasil membuatnya lolos dari kejaran polisi. That's a long story. Singkat cerita, berdasarkan alamat yang diberikan si bapak, Jill akhirnya sampai di sebuah hotel. Namun sebagian ruangan di hotel ini sepertinya sudah terbengkalai. Jill menelusuri hotel itu dan masuk ke kamar, yang mana itu adalah kamar si Popat. Di dalam, Jill menemukan lakban yang sama, serta makanan hewan peliharaan seperti yang diberikan oleh si Popat ke Jill dulu. Tapi baru saja mau pergi, Jill tak sengaja menemukan korek api dari restoran tempat Jill bekerja. Dan tiba-tiba hampir saja Jill memukul petugas kebersihan. Ia meminta maaf dan menawarkan uang kepadanya jika mobilnya boleh dipinjam. Tentu saja ia tidak menolak. Di dalam perjalanan, Jill ditelepon oleh psikiaternya bernama Anna yang berusaha membujuk Jill untuk datang menemuinya. Jill di sini sudah tahu kalau Anna bekerja sama dengan polisi, lalu ia berpura-pura sudah datang untuk mengerjai mereka. Ternyata dugaan Jill benar. Akhirnya Sersan Powers dan pihak polisi pun kena prank. Selanjutnya Jill mengunjungi Sharon. Di sana ia menceritakan semuanya dan juga tentang penemuan korek tadi. Jill yakin itu milik pria yang memberikan tip ke mereka. Mendengar itu, Sharon lalu memberitahu Jill bahwa ia mengenalinya. Pria itu bernama Jim. Sharon bisa tahu karena Jim sudah sering mampir ke restoran beberapa malam terakhir sebelum Jill bekerja. Sharon yang memiliki nomor telepon Jim memberikannya ke Jill dan Jill segera pergi dari rumah Sharon. Akan tetapi polisi menemukan Jill dan mereka terlibat kejar-kejaran. Jill yang sangat lihai mengemudi akhirnya berhasil lolos 2 kali dan meninggalkan mobilnya begitu saja untuk mengecoh para polisi. Kemudian Jill kembali ke rumah Sharon untuk meminjam mobilnya. Sharon pun berbaik hati mengizinkannya. Dan ketika Jill pergi keluar, ia berpapasan dengan mobil polisi. Namun beruntungnya ia tidak ketahuan. Jill lalu menepi di pinggir jalan dan menelpon Jim untuk memastikan kalau Jim memang si Popat yang selama ini telah menculik Jill. Jim pun secara terang-terangan dan santuy mengakui jati dirinya. Lalu Jim memberikan penawaran dengan akan melepaskan Molly jika Jill mau menemuinya seorang diri di hutan lindung. Jill sebenarnya takut, namun demi Molly ia setuju. Jim pun memberikan alamatnya dan menyuruh Jill menelpon kembali jika sudah sampai di pos hutan. Singkat waktu, Jill akhirnya sampai. Lalu ia kembali diarahkan Jim untuk membuka pembatas jalan dan masuk ke dalam hutan. Selama dalam perjalanan, mereka saling mengobrol santai dan bertanya satu sama lain. Jim di sini tak menyangka kalau Jill begitu berani mendatanginya hanya untuk menyelamatkan Molly.
Jim kemudian menyuruh Jill berhenti di ujung jalan dan susuri jalan setapak dengan berjalan kaki. Tapi tiba-tiba sinyal menghilang, membuat Jill semakin takut. Ketika sedang menyusuri dengan senter, Jill menemukan tempat perkemahan kecil dan foto-foto korban Jim sebelumnya, termasuk Jill dan Molly. Di waktu yang sama, terlihat Molly sedang disekap. Molly terbangun dan berhasil melepaskan diri. Namun tanpa diduga, Molly ternyata disembunyikan di bawah rumahnya selama ini. Sersan Powers dan Erica terkejut ketika melihat keadaan Molly dan mendengar ceritanya. Akhirnya sekarang mereka percaya dengan cerita Jill. Mereka juga mengetahui bahwa Jill akan bertemu dengan penculiknya sendirian, tetapi mereka tidak tahu di mana Jill dan penculiknya bertemu. Jill akhirnya berhasil menemukan lubang yang selama ini ia cari-cari. Lalu tiba-tiba Jim menyergap Jill dan menariknya ke dalam lubang. Mereka sempat terlibat perkelahian, tapi Jill berhasil melumpuhkan Jim dan menjebaknya di dalam lubang. Setelah menembak Jim ketiga kalinya di kaki sehingga dia tidak bisa berdiri, Jill memaksa dia memberitahunya di mana Molly berada. Jim mengakui bahwa Molly sebenarnya berada di bawah rumah mereka sepanjang waktu, dan dia sengaja berbohong hanya untuk memikat Jill ke dalam perangkap. Mendengar itu, Jill yang sudah muak lantas membakar Jim hidup-hidup. Kemudian Jill bergegas pulang ke rumah dan membuang senjata di jalan. Sesampainya di rumah, Jill begitu senang melihat Molly baik-baik saja. Lalu Jill berbisik kepada Molly bahwa Jim sudah tewas. Ketika Sersan Powers bertanya tentang si papat itu, Jill dengan jutek menjawab, "Itu semua ada di kepalaku." Beberapa saat kemudian, Letnan Ray menerima paket anonim yang berisi beberapa foto korban Jim yang diikat dan disumpal, termasuk Jill, dan sebuah peta dengan tanda X yang menunjukkan di hutan lindung tempat polisi dapat menemukan lubang itu. Menyadari betapa salahnya dia tentang Jill, Letnan Ray memanggil Sersan Powers ke kantornya untuk menyelidiki lubang itu. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Gone. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.